Halo semuanya, saya Janini Tantris dari kelas IT 202. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tugas 2 dan UAS mata kuliah kalkulus yang diampu oleh Bapak Ucu Darussalam. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus tentang derivatif atau turunan dan integral atau peningkatan pangkat. Untuk konten pembahasan pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian derivatif dan integral dari berbagai persamaan matematis secara manual dan juga menggunakan simbol lab sebagai pembuktiannya. Nah, sebagai pengenalan kita ada beberapa persamaan dalam matematika. Pertama ada persamaan kuadratik yang merupakan persamaan polinomial atau suku banyak yang berorder 2. Jadi pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian ada persamaan eksponensial, yaitu persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokoknya dan pangkatnya memuat suatu variabel, contohnya x atau y. Kemudian kita ada persamaan sinusoidal, yaitu persamaan yang memiliki bentuk fungsi kosinus atau sinus yang biasa kita sebut dengan persamaan trigonometri. Nah, kemudian pada bagian akhir saya akan menjelaskan tentang manfaat kalkulus, mulai dari manfaat dari persamaan, derivatif, integral, serta grafik persamaannya, apa aja sih gunanya gitu. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan. Pertama kita ada persamaan 8x pangkat 4 tambah 10x kubik tambah 5x kuadrat tambah 12x tambah 28. Nah, pertama kita akan mencari derivatifnya. Bagaimana caranya? Seperti biasa, untuk mencari derivatif kita harus menurunkan pangkatnya ke variabel yang ada. Pertama kita ada persamaan 8x pangkat 4 tambah 10x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 12x tambah 28. Nah, di sini kita ada persamaan derivatif. Ya, seperti biasa kita akan menurunkan pangkatnya, kemudian pangkatnya kita kurangi dengan 1 hingga mendapatkan hasil 32x kubik tambah 30x kuadrat tambah 10x tambah 12. Kemudian di sini ada pembuktian simbolnya, yaitu dijelaskan step by stepnya. Nah, di sini ada integralnya. Saya buat dua jenis, yaitu ada yang tidak tentu, ada juga yang tentu. Yang tentu dia tidak ada, yang tidak tentu dia tidak ada batasannya. Kalau yang tentu dia ada batasannya. Yang tidak tentu kita akan menaikkan pangkatnya. Jadi dengan 8, contohnya ini 8 dibagi pangkatnya ditambah 1, terus x pangkatnya ditambah 1 juga. Begitu juga bagian yang lain. Kemudian disederhanakan untuk dapat hasilnya dan jangan lupa ditambah dengan konstanta. Untuk yang tentu kita ada batasan atas dan batasan bawah. Jadi untuk mencari integral tentu, pertama-tama kita tetap harus mencari integral tidak tentunya ya. Jadi di sini kita sudah cari integral tak tentu di sebelah kiri. Jadi kita tinggal substitusikan batas atas dan batas bawah ke persamaannya. Jadi kita dapat 184,53, kemudian kita kurangin ya batasannya, dikurangin 39,767, kita mendapatkan 144,767. Kita bisa lihat pembuktiannya di sebelah sini untuk yang integral tak tentu dan juga integral tentu. Kemudian ada persamaan kedua, yaitu persamaan eksponensial. Di sini ada e pangkat x, akar dari x ya. Nah, di sini ada derivatif atau turunannya. Jadi kita turunin e pangkat akar x. Jadi akar x-nya kita sederhanakan menjadi x pangkat setengah ya. Kemudian kita turunkan. Jadi seperti ini. Kemudian kita sederhanakan jadi bentuk paling sederhananya, yaitu e pangkat akar x per 2 akar x. Dan di sebelah kanan kita ada penyelesaian simbolnya juga. Kemudian untuk penjelasan integral, di sini ada integral tak tentu dan integral tentu seperti yang tadi. Nah, di sini kita membuat b, kita anggap b itu akar x ya, supaya lebih gampang, supaya tidak bingung. Kemudian setelah menyelesaikan integralnya, kita hanya tinggal perlu substitusikan balik dan kita sederhanakan kembali, dan jangan lupa ditambah dengan konstanta. Kemudian untuk yang integral tentu ya, seperti yang tadi kita mensubstitusikan batas atas dan bawah ke dalam persamaannya, dan di sini kita dapat 2. Di sini ada pembuktian simbolnya, yang kiri buat yang tak tentu dan yang kanan buat yang tentu. Lanjut, kita ada persamaan sinusoidal. Di sini ada sin 3x dan cos 2x. Untuk menyelesaikan persamaan sinusoidal, kita harus selalu mengingat
sifat-sifat trigonometri, gimana cara menyelesaikan turunan trigonometri, dan juga tentunya rumusan integral trigonometri. Nah, di sini kita ada sin 3x cos 2x. Berarti di sini adalah perkalian. Nah, untuk urunan perkalian kita ada rumusnya sendiri, yaitu di sini y sama dengan u. Oh my god. Cut. Ini di sini kita ada rumus persamaannya, yaitu y sama dengan u kali v, maka turunannya adalah u aksen kali v tambah v aksen kali u. Nah, di sini kita ada beberapa sifat trigonometri, sin ax sama dengan a cos ax sama dengan min a sin ax. Ini juga digunakan dalam turunannya juga. Nah, jadi di sini kita turunin dulu u dan v-nya. Sin 3x jadi 3 cos 3x, v nya sama dengan cos 2x jadi min 2 sin 2x gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan tadi dan didapat hasilnya seperti ini. Di sebelah kiri adalah penyelesaian simboletnya ya. Kemudian di sini kita ada integral tak tentu dan tentu. Di sebelah kiri bawah juga ada keynote tentang sifat trigonometri, di mana kita menyelesaikan atau memodifikasi bentuk trigonometri menjadi lebih gampang sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Untuk integral tak tentu sama juga, kita tinggal naikkan pangkatnya saja kemudian kita selesaikan. Kemudian untuk integral tentu kita memasukkan batas atas dan batas bawahnya ke dalam persamaan integral yang didapat dari integral tak tentu. Di sini langsung saya kurang karena ini bentuknya banyak pecahan supaya lebih gampang untuk disederhanakan. Dan kemudian kita dapat hasilnya seperti ini, dan selanjutnya ini ada pembuktiannya juga ya. Seperti biasa, yang sebelah kiri adalah yang tak tentu, yang kanan adalah yang tentu. Hasilnya sama. Next, kita ada persamaan 4x kubik kurang 2x kuadrat kurang 2x tambah 4. Di sini kita menyelesaikannya, mencari turunannya. Jadi seperti yang tadi, kita pangkatnya kita turunin dikali, kemudian pangkatnya juga di minus 1. Jadi kita dapat 12x kuadrat minus 4x minus 2. Ini penyelesaian integralnya. Integralnya juga sama kayak tadi ya, yaitu 4 per pangkatnya tambah 1 dan pangkatnya sendiri masing-masing juga ditambah 1. Jangan lupa di bagian akhir kita harus kasih konstanta. Kemudian ini ada persamaan y plus 2 cos 2x. Ya, ini berarti persamaan sinusoidal. Ada kosinusnya. Nah, derivatifnya gimana? 2, kemudian cosnya kita turunin. Turunan dari cos adalah min sin ya. Jadi min sin 2x. Lalu yang 2x nya kita turunin jadi 2. Jadi minus 4 sin 2x. Gitu. Kemudian di bagian belakangnya ini ada simboletnya. Di sini juga sama, untuk integralnya 2 cos 2x. Nah, kita 2-nya kita keluarin, baru kita cari integralnya, yaitu dengan rumusnya ya, kan 1 per a kali sin ax gitu. Kalau untuk cos ax berarti jadinya sin 2x plus c. Jangan lupa tambahin konstanta. Kemudian kita ada persamaan 5y pangkat minus 2x. Untuk di sini kita mensubstitusikannya saat kita mengerjakan integral, karena dalam derivatif di sini cukup mudah, jadi kita tidak perlu mensubstitusikannya dengan menggunakan variabel lain. Nah, jadi di sini kita langsung 5 kali e pangkat minus 2x dikali turunan dari minus 2x adalah minus 2, jadi langsung minus 10 e pangkat 2 minus 2x. Dan untuk integralnya di sini kita anggap minus 2x, yaitu pangkatnya sebagai z. Jadi di sini kita jadikan 5 kali integral dari minus 2 kali e pangkat z dan dz, karena variabelnya bukan x lagi, jadi z jadi dz. Kemudian kita sederhanakan, jadi dapat hasilnya minus 5 per 2 e pangkat minus 2x tambah konstanta. Di sini ada pembuktiannya, bisa dilihat. Kemudian kita ada persamaan terakhir, yaitu 4x kubik y kurang 2x 2y pangkat 2y minus 2xy plus 4 ya. Cut. Jadi di sini kita ada persamaan terakhir, yaitu y sama dengan 4x kubik y kurang 2x kuadrat y minus 2xy tambah 4.
Jadi di sini kita akan mengerjakannya dengan derivatif parsial dan integral parsial. Derivatif parsial dia lambang D-nya seperti itu ya, tidak seperti D yang biasa kita pakai. Nah, di sini kita anggap Y-nya sebagai konstanta ya, jadi variabelnya tetap X. Nah, di derivatif parsial kita turunkan satu per satu ya. Kemudian kita turunkan satu per satu, kemudian kita disamain, disederhanakan persamaannya. Kemudian untuk integral parsial, di sini kita sama juga anggap Y sebagai konstanta. Di sini ada notes-nya ya, bahwa kalau misalnya kita mendapat soal integral parsial, inilah persamaan acuan yang harus kita gunakan. Nah, lalu di sini kita pecah integralnya, kita integralkan satu-satu, kemudian pakai rumus yang tadi sama juga. Kemudian kita sederhanakan mendapat ini. Dan di sini ada pembuktian lewat simbolnya. Di sini lebih rumit, lebih banyak isinya, karena tentunya persamaannya juga lebih rumit. Nah, kemudian setelah melalui berbagai pembahasan persamaan matematika, kita harus tahu juga dong, untuk apa sih kita belajar kalkulus, apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari matematika dan matematika gitu ya. Nah, pertama, untuk manfaat kalkulus kita dapat melakukan prediksi. Jadi misalnya kita tuh mau buat mesin, atau misalnya kita mau membuat suatu prototipe, kita akan melakukan desainnya dulu di sebuah komputer. Jadi kita prediksikan mana perhitungan terbaik yang dapat dilakukan untuk melakukan eksperimen. Nah, jadi untuk melakukan eksperimennya kita sudah hitung dengan matang terlebih dahulu. Jadi kita nggak perlu membuang waktu dan membuang uang buat eksperimen yang berlebih. Jadi kita bisa hitungin dulu, prediksikan dulu. Kemudian yang kedua, ada navigasi GPS penerbangan yang bisa digunakan dari kalkulus bidang vektor ya. Di sini kita sering pakai kalau misalnya pas kita terbang. Nah, untuk aplikasi turunan kita gunakan dalam desain mesin ya. Misalnya desain mesin pesawat itu kita gunakan dengan rumus aplikasi turunan. Kemudian untuk integral dan turunan dapat juga digunakan untuk menyelesaikan persamaan ekonomi. Contohnya menghitung fungsi produksi, mencari biaya marginal, atau menentukan persamaan perilaku ekonomi. Kita menggunakan integral dan turunan untuk itu. Nah, di sini kita ada sebuah grafik kurva yang bentuknya hampir mirip setengah bola. Itu kita cari dari X kuadrat tambah Y kuadrat, yaitu contoh dari persamaan kuadratik ya. Nah, jadi seperti inilah prototipe desain yang kita lakukan dalam mendesain sebuah benda yang akan kita ciptakan, atau misalnya kita bangun, misalnya bangunan, bagaimana sih ukurannya lebih tepat. Kita bisa menggunakan grafik-grafik persamaan supaya tidak perlu membuang banyak uang buat eksperimen. Nah, kemudian selanjutnya manfaat kalkulus digunakan juga buat pembuatan AI atau artificial intelligence, yang bisa pembuatan robot gitu. Kemudian ada juga ray tracing. Ray tracing itu apa sih? Bisa dilihat di gambar ini. Nah, di sini kita bisa lihat ray tracing itu dia mengintegrasi grafis komputer kita dengan teknologi pantulan cahaya atau refleksi cahaya. Kita bisa lihat perbandingannya di sini, pantulan cahayanya lebih jelas dan ada refleksi dari bangunan-bangunan yang di samping. Nah, kemudian kalkulus juga dapat digunakan untuk pemecahan persoalan tentang volume benda, kurva, populasi, usaha, dan gaya. Jadi meliputi banyak bidang dari matematika, IPA, hingga ekonomi ya, populasi. Itu biasanya kita menggunakan integral yang kita tadi sudah hitung. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa.